Pemerintah Indonesia tidak akan memberikan visa untuk atlet senam Israel yang akan bertanding dalam kejuaraan dunia di Jakarta. Menanggapi hal itu, media Israel ramai-ramai menyoroti keputusan Indonesia. Media Ynet News melaporkan Indonesia melarang atlet senam bertanding di Jakarta sampai Israel mengakui negara Palestina. Terkait keputusan itu, Federasi Senam Israel menyatakan sampai saat ini belum menerima pemberitahuan resmi soal penolakan tersebut. Oleh sebab itu, Federasi Senam Israel sedang berusaha menghubungi penyelenggara kompetisi maupun Federasi Senam Internasional. Pihaknya mengatakan segala upaya dilakukan dengan dukungan Kementerian Olahraga dan Komite Olimpiade. Hal itu demi atlet senam Israel bisa berpartisipasi dalam kompetisi terpenting musim ini. Media The Times of Israel juga menyoroti penolakan Indonesia terhadap atlet senam Israel. Media itu menyoroti penolakan Indonesia sebagai negara muslim yang sempat disorot karena Presiden Prabowo Subianto membela Israel di PBB. Dituliskan keputusan penolakan terhadap atlet senam Israel sejalan dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Namun media tersebut menyoroti pidato Prabowo di PBB yang menyerukan penghormatan terhadap keamanan Israel dan mengakhiri pidatonya dengan kata shalom. Brigade Al-Qassam kembali menyerbu pasukan pertahanan Israel atau IDF yang berada di Al-Ahwad di Tal El-Hawa. Pejuang Hamas hendak menangkap tentara IDF yang berada di markas militer Gaza. Bentrokan jarak dekat mengakibatkan korban di antara tentara Israel. Dikutip dari Al-Mayadinat, bentrokan itu terjadi pada Rabu 8 Oktober lalu. Dilaporkan Al-Qassam menyergap markas militer Al-Ahwad yang berada di Poros Netzarim. Penyergapan itu mendapat perlawanan hingga terjadi pertempuran jarak dekat dengan tentara Israel. Dalam pernyataan mereka, Al-Qassam melaporkan bahwa pejuang mereka menargetkan 2 tank Merkava dengan peluru Yasin 105 dan tandem. Pejuang Hamas berupaya menangkap seorang tentara selama pertempuran tersebut. Namun upaya itu tak membuahkan hasil lantaran situasi di lapangan yang mencegahnya. Helikopter Israel pun melakukan pendaratan dan mengevakuasi korban selama lebih dari 1 jam. Hamas terus memantau pergerakan evakuasi yang dilakukan oleh Israel. Dilaporkan Amerika Serikat mengirim 200 tentara ke Israel untuk mendukung dan memantau gencatan senjata di Gaza. Tak hanya dikirim ke Israel, ratusan tentara Amerika Serikat akan ditempatkan di Pusat Koordinasi Sipil Militer yang dioperasikan oleh Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM. Dikutip dari The Guardian, pernyataan itu disampaikan para pejabat senior Amerika Serikat. Bahkan rencananya pengiriman 200 tentara Amerika Serikat ke Israel telah disetujui sejak Kamis 9 Oktober. Pejabat Amerika Serikat menyebut pengerahan ratusan tentara untuk membantu memfasilitasi aliran bantuan kemanusiaan serta bantuan logistik dan keamanan ke Gaza. Pasukan tersebut merupakan bagian dari tim yang lebih luas yang juga mencakup negara-negara mitra. Salah satu pejabat mengatakan anggota militer Amerika Serikat telah mulai berdatangan ke wilayah tersebut dari seluruh dunia. Nantinya tentara Amerika Serikat akan terus melakukan perjalanan ke wilayah tersebut selama sepekan terakhir untuk memulai perencanaan dan pembangunan pusat. Meski begitu, Amerika Serikat mengklaim tidak akan mengirim pasukannya ke Gaza langsung. Diketahui Israel dan Hamas sepakat untuk menghentikan permusuhan di Gaza pada Kamis 9 Oktober. Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan pertukaran sandera ataupun tahanan yang akan membebaskan sekira 20 sandera Israel yang diyakini masih hidup dan sisa-sisa sandera lainnya yang telah meninggal dunia. Pertukaran itu juga membebaskan sekira 2.000 tahanan Palestina yang berada di penjara Israel.